Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Adalah sebuah anugerah ketika kita dapat datang kepada Tuhan dan berbicara secara pribadi kepadanya lewat doa-doa kita. Pemazmur dalam Mazmur 143 berkata, "Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku, jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu." Bapak Ibu Saudara, biarlah kita pun boleh datang kepada Tuhan dengan penuh kerendahan hati, memohon Tuhan mendengar setiap doa kita sesuai dengan kasih setia-Nya. Sebelum kita terlebih menaikkan pujian dan doa kita, mari terlebih dahulu kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, sungguh kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan yang tidak pernah habis dalam kehidupan kami. Setiap hari Tuhan Kau menopang kehidupan kami. Setiap hari Engkau memeliharakan kehidupan kami. Sungguh Tuhan, ketika kami melihat betapa banyak perbuatan Tuhan dalam hidup kami, semakinlah Tuhan kami mengimani bahwa dalam hidup ini Allah yang kami percaya sungguh adalah Allah yang hidup. Tuhan, saat ini kami datang kepada Tuhan. Kami rindu menaikkan pujian kami. Kami rindu menaikkan seru doa kami kepada Tuhan. Kami mohon kiranya Engkau Allah yang berkenan atas setiap kami. Layakan kami Tuhan untuk datang ke hadapan-Mu pada hari ini untuk memuji dan berdoa di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami memulai persekutuan doa kami pada malam hari ini. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih Allah yang Dia nyatakan dalam hidup kita sungguh tak dapat kita lukiskan. Hikmat-Nya yang amat dalam sungguh tak dapat terselami. Mari kita memuji Dia, kita mengatakan, "Ku kagum hormat akan Engkau." Kau sungguh indah tiada taranya. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh mengagumkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Katakan, ku kagum hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat. Ku kagum hormat akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Ku kagum akan Engkau. Bapak Ibu Saudara, mari kita menaikkan pujian dan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dia adalah Tuhan yang menyelamatkan kita dan memelihara kehidupan kita serta keluarga kita. Kita sungguh bersyukur untuk iman yang kita miliki dan untuk anugerah keselamatan yang kita terima. Kita sungguh bersyukur untuk kekuatan-Nya yang menopang kita setiap hari. Mari kita menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Bapa Surgawi, sungguh Tuhan, hati kami melimpah dengan ucapan syukur ketika kami melihat betapa mengagumkan perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Setiap hari Engkau menopang kehidupan kami dengan kasih setia Tuhan. Setiap hari Engkau
memeliharakan setiap kami ya Tuhan. Sungguh kami bersyukur untuk kasih Tuhan yang begitu besar dalam kehidupan kami. Terlebih Tuhan untuk anugerah keselamatan yang boleh kami terima di dalam Yesus Kristus. Sehingga setiap kami menjadi orang-orang yang sungguh berkemenangan, menjadi orang-orang yang punya jaminan akan kehidupan kekal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk karunia Tuhan, anugerah Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kami. Kami menaikkan syukur kami kepada Engkau, sebab Engkau Allah yang begitu baik bagi setiap kami. Terima kasih Bapa, terimalah ucapan syukur kami yang kami naikkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu Saudara, yang kedua, mari kita juga berdoa untuk mendukung pelayanan-pelayanan yang dilakukan secara daring atau online saat ini di gereja kita. Kita berdoa untuk kebaktian umum, sekolah minggu anak dan remaja, bahkan komisi-komisi yang berjalan secara daring seperti komisi remaja, pemuda, wanita, dan keluarga. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara agar setiap pengurus dan aktivis diberikan semangat untuk melayani, bahkan agar setiap jemaat dan anggota-anggota komisi boleh diberkati lewat pelayanan yang ada. Mari kita berdoa untuk segenap pelayanan-pelayanan secara daring di tengah-tengah masa pandemi yang dilakukan gereja kita. Bapa Surgawi, kami juga datang kepada Tuhan, berdoa menyerahkan untuk setiap pelayanan-pelayanan yang dilakukan gereja kami Tuhan di masa-masa pandemi ini, di mana Tuhan sekalipun banyak pelayanan terlaksana secara daring, tetapi kami berdoa biar Tuhan kuasa-Mu boleh menyertai akan pelayanan di tengah-tengah gereja ini Tuhan. Biarlah Tuhan meskipun pelayanan dilakukan secara daring, setiap pelayanan yang ada boleh sungguh-sungguh memberkati daripada setiap jemaat Tuhan. Setiap mereka boleh semakin punya iman yang bertumbuh di dalam Tuhan lewat pelayanan yang ada. Bahkan kami berdoa untuk komisi-komisi yang dilakukan saat ini secara daring Tuhan. Untuk komisi remaja, pemuda, keluarga, persekutuan doa, ibadah umum. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Untuk setiap pengurus dan aktivis yang ada, berikan semangat Tuhan untuk boleh tetap melayani Tuhan meskipun secara daring. Bahkan untuk anggota-anggota komisi dan jemaat Tuhan, berikan hati yang selalu rindu untuk boleh bergabung dalam kebaktian ataupun komisi yang ada, sehingga mereka pun boleh bertumbuh lewat kebenaran firman Tuhan yang ditaburkan. Terima kasih Tuhan, berkatilah akan pelayanan di tengah-tengah gereja kami ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang ketiga Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa untuk kegiatan pelatihan bagi calon pemimpin kelompok kecil secara online yang akan diadakan setiap Senin dan telah dimulai pada tanggal 9 November yang lalu. Kita berdoa agar Tuhan menolong setiap hamba Tuhan yang akan membawakan materi, agar materi-materi yang ada boleh memperlengkapi calon-calon pemimpin kelompok kecil. Doakan juga agar setiap pemimpin kelompok kecil dapat semangat untuk mengikuti pelatihan ini. Mari kita buka suara Bapak Ibu Saudara, kita berdoa bagi pelatihan pemimpin kelompok kecil ini. Bapa Surgawi, kami juga datang kepada Tuhan, berdoa menyerahkan akan pelatihan kelompok kecil di tengah-tengah gereja kami yang akan dilaksanakan setiap hari Senin dan telah berlangsung pada Senin lalu tanggal 9 November. Kami berdoa ya Tuhan, biarlah lewat pelatihan ini Engkau boleh memakai setiap hamba-hamba Tuhan yang menyampaikan pelatihan untuk boleh memperlengkapi akan setiap pemimpin kelompok kecil yang ada. Bahkan Tuhan, terlebih bagi setiap pemimpin anggota kecil ini Tuhan, berikan hati yang boleh semangat untuk boleh mengikuti setiap pelatihan yang ada. Berikan hati yang teachable, yang siap diajar, siap dibentuk lewat pelatihan yang ada ya Tuhan. Biarlah sekali lagi Tuhan, pelatihan ini dilakukan untuk mendatangkan hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, terlebih perkembangan daripada kelompok kecil dan gerakan pemuritan di tengah-tengah gereja kami ini. Terima kasih Bapa di surga, berkati pelatihan kelompok kecil ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus yang kita percaya, Dia adalah Tuhan yang hidup. Dia juga adalah Tuhan yang peduli dengan kehidupan setiap kita dan mendengar setiap seru doa yang kita panjatkan kepada Dia. Bapak Ibu Saudara, karena itu, di tengah-tengah apapun yang kita alami dalam kehidupan ini, biarlah kita boleh datang kepada Yesus dan kita boleh senantiasa berjalan bersama dengan Dia. Mari kita naikkan sebuah pujian, Sambutlah Yesus. Ketika kita merasa tanggungan berat sekalipun, jalan yang kita tuju tidak tahu kemana, mari kita tetap datang kepada Yesus.
Apa kau merasa tanggungan sangat berat dan kau tidak tahu jalan mana akan kau tuju? Bila rasa lemah hadapi hidup ini, Yesus mau tolong bila kau berseru. Dia selalu mendengar doa orang yang lesu. Jalan sertanya dalam kasih-Nya setiap waktu. Bila kau kecewa, ingatlah yang kau perlu. Sambutlah Yesus, Ia akan menyambutmu. Mari kita berdoa bagi pemerintah negara kita, Bapak Ibu Saudara, secara khusus dalam mengambil kebijakan terkait penanganan pandemi dan juga masalah perekonomian. Kita tahu bahwa pandemi ini tentu berdampak bagi perekonomian. Karena itu kiranya Tuhan memberikan hikmat kepada para pemimpin kita untuk mengambil langkah terbaik dalam percepatan penanganan COVID-19 dan juga untuk mendorong laju perekonomian negara kita. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara untuk negara kita terkait penanganan COVID dan perekonomian ini. Mari kita buka suara bersama. Bapa di surga, kami juga datang kepada Tuhan, berdoa bagi negara kami Tuhan, khususnya saat ini tengah-tengah masa pandemi COVID-19 ini Tuhan. Kami berdoa bagi pemerintah yang ada, Tuhan memberikan hikmat kepada mereka, agar kiranya Tuhan mereka boleh mengambil kebijakan yang tepat secara khusus untuk percepatan penanganan virus COVID-19 ini, bahkan untuk mendorong laju perekonomian di tengah-tengah negara kami ini ya Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami menghadapi masa-masa yang tidak mudah saat ini ya Tuhan. Karena itu kami memohon belas kasih Tuhan, kami memohon pertolongan Tuhan bagi bangsa kami ini Tuhan. Tolonglah setiap pemerintah yang ada boleh tetap mengambil kebijakan yang terbaik, yang sesuai dengan hikmat daripada Tuhan dan mendatangkan kesejahteraan bagi masyarakat yang ada. Tolonglah Tuhan bangsa kami ini, pulihkan bangsa kami ini ya Tuhan. Dengar doa kami ini ya Tuhan yang kami naikkan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa menyerahkan untuk sekolah Kristen Bina Kasih. Yang pertama Bapak Ibu Saudara, kita berdoa untuk proses penerimaan siswa baru yang saat ini sedang berlangsung. Kita bersyukur gelombang 1 telah terlaksana dan di depan masih ada gelombang kedua dan ketiga. Kita doakan agar banyak orang tua boleh mempercayakan anak didiknya untuk disekolahkan di sekolah Kristen Bina Kasih, sehingga setiap anak-anak dapat dididik intelektualitas dan karakternya sesuai karakter Kristus. Yang kedua, sekaligus kita berdoa untuk proses belajar mengajar di tengah-tengah sekolah Bina Kasih yang dilakukan secara online, baik guru yang memberikan pelajaran maupun murid-murid yang belajar. Kiranya proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik, serta orang tua murid pun boleh diberikan kekuatan dan kesabaran untuk dapat bekerja sama dalam memperhatikan anak-anak mereka dalam proses belajar mengajar ini. Mari kita berdoa untuk dua hal ini Bapak Ibu Saudara bagi sekolah Kristen Bina Kasih. Mari kita buka suara bersama. Bapa Surgawi, kami juga datang kepada Tuhan, menyerahkan akan sekolah Kristen Bina Kasih Tuhan. Kami berdoa secara khusus bagi penerimaan siswa baru yang saat ini sedang berlangsung. Kami bersyukur kepada Tuhan jika gelombang pertama telah berlalu dan telah terjadi dan ada siswa-siswi yang telah mendaftar ya Tuhan. Kami bersyukur untuk pertolongan Tuhan bagi semua panitia pendaftaran yang boleh melakukan tugas mereka dengan baik. Dan kami tetap berdoa Tuhan khususnya bagi gelombang kedua dan gelombang ketiga untuk pendaftaran siswa baru ini. Kiranya Tuhan ada lebih banyak lagi
orang tua yang boleh mempercayakan anak-anaknya untuk disekolahkan di sekolah Bina Kasih, sehingga Tuhan anak-anak mereka sungguh boleh dididik secara intelektualitas dan secara karakter untuk semakin serupa dengan Kristus. Kami juga berdoa Tuhan saat ini bagi proses belajar mengajar di tengah-tengah sekolah Bina Kasih, secara khusus Tuhan di tengah-tengah mereka melakukan belajar mengajar secara daring. Kami berdoa biar Tuhan akan menolong setiap guru yang ada dalam mempersiapkan pengajaran dan anak-anak yang ada dalam belajar sehari-hari. Tolong setiap mereka berikan konsentrasi, berikan hikmat daripada Tuhan untuk tetap melakukan yang terbaik dalam proses belajar mengajar ini. Bahkan bagi orang tua siswa yang ada ya Tuhan, tolong setiap mereka juga berikan kekuatan, bahkan kesabaran untuk boleh bekerja sama dengan sekolah, memperhatikan daripada anak-anak mereka yang belajar secara daring. Terima kasih Bapa di surga, berkati sekolah ini, kiranya sekolah Bina Kasih boleh menjadi berkat di tengah-tengah kota Jambi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami menaikkan doa ini. Amin. Bapak Ibu Saudara, selanjutnya mari kita berdoa untuk pemuda dan remaja Kristen. Saat ini ada begitu banyak godaan bagi mereka untuk mengikuti hal-hal yang tidak baik dan tidak sesuai dengan firman Tuhan. Mulai dari kecanduan game online yang membuat mereka menghabiskan waktu dan uang, pornografi yang merusak kehidupan, kebiasaan hedonisme belanja, dan lain-lain. Kita berdoa Bapak Ibu Saudara, agar Tuhan menguatkan remaja-remaja Kristen ini, khususnya mereka terus diingatkan tentang komitmen mereka mengikut Tuhan, agar mereka dapat menolak godaan-godaan yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, dan menjaga hidup mereka tetap kudus di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa Bapak Ibu Saudara, membuka suara bagi remaja-remaja Kristen yang ada. Mari kita buka suara bersama berdoa. Bapa Surgawi, kami juga datang kepada Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi anak-anak muda Kristen, remaja-remaja Kristen Tuhan. Kami berdoa di tengah-tengah zaman yang tidak mudah ini, Tuhan senantiasa menguatkan mereka. Di tengah-tengah ada tantangan, mereka digoda oleh game online yang menghabiskan waktu mereka, oleh godaan pornografi yang merusak kehidupan mereka, godaan hedonisme untuk belanja online yang begitu besar. Tuhan tolong mereka untuk menghalau godaan-godaan ini ya Tuhan. Ingatkan mereka akan komitmen mereka mengikut Kristus, dan kiranya Tuhan dalam hidup mereka sejak masa muda, mereka boleh memprioritaskan Kristus di atas segala sesuatu. Tolonglah setiap mereka ya Tuhan. Kami berdoa kiranya mereka boleh menjadi generasi penerus yang sungguh-sungguh kuat di dalam iman mereka kepada Tuhan, dan mereka tetap boleh menghalau godaan-godaan dunia yang tidak baik dan hidup kudus sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Dengar doa kami ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita menaikkan pujian Sambutlah Yesus baitnya yang kedua. Apakah hidupmu syarat duka nestapa? Masa yang kan datang membebani hatimu. Payah tak bertemu, hampir sesat jalanmu. Yesus mau tolong, datang sekarang juga. Dia selalu mendengar doa orang yang lesu. Jalan sertanya dalam kasih-Nya setiap waktu. Bila kau kecewa, ingatlah yang kau perlu. Sambutlah Yesus, Ia akan menyambutmu. Saat ini kita akan berdoa juga bagi jemaat-jemaat yang sedang mengalami kelemahan tubuh dan dalam masa pemulihan dari sakit. Kita berdoa untuk Ibu Margareta Bobo dalam masa pemulihan daripada sakit pengapuran tulang belakang.
Kita berdoa juga untuk Ibu Ong Ching Hui, mama dari Ibu Yang Mei Chen yang saat ini sedang sakit stroke. Kita berdoa juga untuk Ibu Wang Chiu Xia yang saat ini sedang sakit dan dalam masa pengobatan di Jakarta. Kita juga berdoa untuk Bapak Askianto, papa dari Bapak Heriadi yang saat ini sedang sakit stroke dan dirawat di Jakarta. Kita juga berdoa untuk Bapak David Sormin dalam masa pemulihan secara khusus pada bagian kaki pasca mengalami kecelakaan. Bapak Ibu Saudara, mari kita mendukung dalam doa, kita membuka suara berdoa bagi saudara-saudara kita yang ada dalam sakit ataupun dalam masa pemulihan. Mari kita bersama berdoa. Bapa di surga, kami datang kepada Tuhan, berdoa menyerahkan untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh maupun sedang dalam masa pemulihan dari sakit mereka ya Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk Ibu Margareta atau Cebobo ke dalam tangan Tuhan, secara khusus dalam masa-masa pengobatan daripada pemulihan daripada sakit pengapuran tulang belakangnya ini ya Tuhan. Biar Tuhan akan terus menolong dia dalam masa pemulihan ini. Kiranya Tuhan terus menguatkan dia, memberikan dia kesabaran Tuhan untuk boleh menghadapi masa-masa pemulihan ini. Berdoa juga Tuhan menyerahkan Ibu Ong Ching Hui ke dalam tangan Tuhan, secara khusus saat ini sedang mengalami sakit stroke. Kami berdoa Tuhan, biar Tuhan akan menghiburkan hatinya secara khusus Tuhan di tengah-tengah masa sakit ini. Kiranya Tuhan, Engkau Allah yang Maha Kuasa, boleh mendatangkan belas kasih-Mu bagi dia, memulihkan kondisinya ya Tuhan. Dan kami berdoa biar Tuhan dalam kehidupan Ibu Ong Ching Hui juga, biar dia boleh selalu terhiburkan karena dia tahu bahwa dalam hidupnya di tengah masa sakit sekalipun Tuhan ada bersama-sama dengan dia. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Wang Chiu Xia yang saat ini sedang dalam masa pengobatan di Jakarta Tuhan. Kiranya Tuhan sendiri juga yang akan menolong semua pengobatan yang dilakukan, tenaga medis yang ada yang boleh mengobati Ibu Wang Chiu Xia. Tuhan juga boleh memakai setiap mereka untuk menjadi alat perpanjangan tangan Tuhan, mendatangkan pemulihan bagi Ibu Wang Chiu Xia. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Askianto, papa dari Bapak Heriadi yang saat ini sedang sakit stroke dan dirawat di Jakarta. Mohon kiranya belas kasih daripada Tuhan juga beserta dengan Bapak Askianto, agar kiranya Tuhan semakin hari lewat pengobatan yang ada, pemulihan semakin nyata. Biarlah Tuhan mendatangkan belas kasih-Mu dan tangan kuasa-Mu boleh nyata atas Bapak Askianto ini ya Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak David Sormin secara khusus dalam masa-masa pemulihan pasca mengalami kecelakaan secara khusus di bagian kaki. Kami berdoa Tuhan akan terus menguatkan dia di masa pemulihan ini Tuhan. Dia boleh semakin hari semakin baik karena ada Tuhan yang boleh selalu semakin hari memulihkan dia. Kami berdoa biar Tuhan akan menyertai akan hamba-Mu ini, berikan kesabaran di tengah-tengah masa pemulihan ini ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap saudara kami yang mengalami kelemahan tubuh ini, Tuhan terus kuatkan, terlebih mereka boleh memandang kepada Tuhan, melihat bahwa mereka tidak sendiri menghadapi akan sakit bahkan masa pemulihan mereka ini, tetapi Tuhan ada bersama-sama dengan mereka. Berkati setiap mereka dan pulihkan setiap mereka ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, saat ini saya memberikan kita waktu. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita membawa akan doa pribadi kita dan pergumulan kita kepada Tuhan. Saya berikan waktu kurang lebih 1 menit. Mari kita berdoa secara pribadi kepada Tuhan. Sungguh kami percaya bahwa Allah kami adalah Allah yang hidup. Dan Allah yang hidup itu adalah Allah yang mendengar doa.
Dan kami percaya Tuhan, setiap doa dan seruan yang kami panjatkan kepada Tuhan, Tuhan telah mendengar semua itu, dan Tuhan akan menjawab sesuai dengan waktu dan kehendak daripada Tuhan sendiri. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami menaikkan doa kami ini di dalam nama Tuhan kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, tiba saatnya saat ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tema perenungan firman Tuhan pada malam hari ini adalah doa Daniel. Biarlah kita boleh belajar dari doa Daniel, khususnya ketika Daniel berdoa memohon kemurahan hati Allah dan belas kasihan Allah untuk mengampuni dosanya dan bangsanya. Mari untuk mempersiapkan hati kita mendengar firman Tuhan, kita menaikkan pujian sejauh timur dari barat. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam tubir laut, Kau melemparkan dosaku. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Betapa besar kasih pengampunan Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Katakan betapa besar kasih pengampunan Tuhan. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Pengampunan yang Kau beri, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Firman Tuhan malam ini akan disampaikan oleh penginjil Cornelius. Kepada hambanya kami persilakan. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Kita bersyukur kepada Tuhan karena malam hari ini kita boleh bersama-sama beribadah. Tadi kita sudah memuji, membesarkan nama Tuhan, dan kita sudah menyampaikan juga permohonan-permohonan doa kita kepada Tuhan. Kita percaya Tuhan mendengarkan setiap doa-doa kita. Dan saat ini kita akan sama-sama belajar daripada firman Tuhan. Mari kita sebelum belajar firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami sungguh bersyukur kepada-Mu ya Tuhan,
Karena malam hari ini kembali, ya Tuhan, kami boleh bersama-sama belajar akan firman Tuhan. Biar kiranya Tuhan menolong setiap kami, sehingga firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan bersama-sama, ya Tuhan, tidak menjadi sia-sia, tetapi boleh memberkati setiap daripada kami, ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dengarkan doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari Bapak Saudara sekalian, saya akan mengajak kita untuk melihat satu bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama, yang saya ambil dalam Daniel pasal yang ke-9, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Tetapi kita akan membaca hanya ayat yang ke-4, lalu kemudian ke-16, 17, 18, dan 19. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengakui dosaku demikian. Ah Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Lalu kemudian ayat yang ke-16, ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kotamu, gunung-Mu yang kudus, sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang yang di sekeliling kami. Oleh sebab itu, dengarlah ya Allah kami, doa hamba-Mu ini dan permohonannya, dan sinarilah tempat kudus-Mu yang telah musnah ini dengan wajah-Mu demi Tuhan sendiri. Ayat 18, ya Allahku, arahkanlah telingamu dan dengarlah, bukalah matamu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan namamu. Sebab kami menyampaikan doa permohonan kami ke hadapanmu bukan berdasarkan jasa-jasa kami, tetapi berdasarkan kasih sayangmu yang berlimpah-limpah. Ayat yang ke-19, ya Tuhan dengarlah, ya Tuhan ampunilah, ya Tuhan perhatikanlah, dan bertindaklah dengan tidak bertangguh oleh karena Engkau sendiri Allahku. Sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu. Sejauh pembacaan firman Tuhan, berbahagialah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sesuai dengan nama kitab Daniel, maka kitab ini ditulis oleh Daniel sendiri. Kitab ini ditulis pada tahun 535 sebelum Masehi, dengan tujuan untuk memperlihatkan kepada kita bahwa Allah tetap setia dan mengasihi umatnya, sekalipun mereka sedang berada di dalam tawanan bangsa Babel. Bapak Saudara sekalian, menurut sejarah, Daniel pun adalah salah satu orang Yahudi yang dibawa ke Babel. Dan di tengah-tengah tawanan itu kemudian Allah membangkitkan Daniel untuk berbicara kepada umat Allah yang tertawan itu, dan sekaligus menyatakan perbuatan-perbuatan yang ajaib di tengah-tengah mereka. Agar mereka tahu bahwa Allah tetap memperhatikan mereka, Allah tetap mengasihi mereka, sekalipun mereka sedang berada di tempat pembuangan di kota Babel. Nah, Bapak Saudara sekalian, siapakah Daniel itu? Saudara sekalian, Alkitab berkata bahwa Daniel adalah seorang yang hidup beriman kepada Allah. Daniel adalah seorang umat Allah yang suka berdoa. Daniel adalah seorang pejabat raja yang sangat dikasihi dan disegani oleh banyak orang. Nah, Bapak Saudara sekalian, Daniel memulai pelayanannya ketika Nabi Yehezkiel sedang melayani orang-orang Yahudi yang sedang berada di pembuangan di negeri Babel. Nah, pada waktu itu, saudara sekalian, Daniel dipilih untuk menjadi penasihat Raja Nebukadnezar. Di tengah-tengah saudara sekalian pemerintahan Nebukadnezar, maka Allah kemudian memakai Daniel dan juga teman-temannya untuk melakukan banyak perbuatan-perbuatan supranatural di tengah-tengah pemerintahan Nebukadnezar itu. Di antaranya saudara sekalian adalah Daniel dipakai oleh Allah untuk menceritakan dan juga menafsirkan mimpi Nebukadnezar. Nah, teman-teman, Daniel pun terlepas dari lautan api yang mengerikan ketika mereka, saudara sekalian, tidak mau menyembah kepada dewa, patung dewa yang dibuat oleh raja pada waktu itu. Dan bahkan Daniel sendiri terlepas daripada gua singa ketika dia sedang berada di gua singa, dan singa tidak
makan atau mencabik-cabik dia. Nah, Bapak Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kehidupan daripada Daniel adalah merupakan sebuah teladan saudara sekalian yang sangat indah bagi kita yang hidup daripada zaman sekarang ini. Karena kenapa? Karena Daniel adalah seorang yang hidup dekat dengan Tuhan. Daniel adalah seorang yang hidup dekat dengan firman Tuhan. Bahkan bukan hanya demikian, saudara sekalian, Daniel juga adalah seorang yang sangat memahami saudara sekalian sejarah bangsanya. Betapa tidak Bapak Saudara sekalian, sejak jatuhnya kota Yerusalem, saudara sekalian, ke tangan bangsa Babel sampai ketika Daniel menulis kitab ini sudah kurang lebih saudara sekalian 67 tahun lamanya. Mulai dari tahun 605 sebelum Masehi sampai 538 Masehi. Dan hampir 70 tahun lamanya. Tetapi dia masih ingat akan janji daripada Tuhan kepada bangsa Israel yang sedang berada di tempat pembuangan itu. Bahwa satu hari nanti ya setelah genap 70 tahun lalu kemudian Tuhan akan mengembalikan mereka ke tanah air mereka di kota Yerusalem. Sesuai dengan nubuatan daripada Nabi Yeremia yang tercatat di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-10 yang berbunyi demikian. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku Tuhan memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepada kamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Bapak Saudara sekalian, itulah sebabnya sesuai dengan nubuatan daripada kitab Yeremia ini, maka kemudian Daniel pun mulai berdoa kepada Tuhan. Coba perhatikan Bapak Saudara sekalian di ayat yang ketiga berkata demikian. Lalu aku, Daniel, mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan memohon sambil berpuasa dan mengenakan kain kabung serta abu. Nah, Bapak Saudara sekalian, ayat ini memberitahu kepada kita bahwa Daniel berdoa dan bermohon kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan bukan saja saudara sekalian dia berdoa dengan sungguh hati, dengan segenap hati. Tapi juga Alkitab mengatakan bahwa di situ dikatakan bahwa dia merendahkan diri, dia berpuasa serta menyesali secara mendalam apa yang dilakukan oleh bangsanya. Dengan berdoa demikian, Bapak Saudara sekalian, Daniel berharap bahwa Tuhan yang penuh dengan rahmat dan kasih setia itu dapat mendengar doa dan permohonannya itu. Lalu kemudian mengembalikan bangsanya itu, atau orang-orang Israel itu ke tanah air mereka di kota Yerusalem. Nah, Bapak Saudara sekalian, sesuai dengan tema renungan kita pada malam hari ini, isi doa daripada Daniel. Mari Bapak Saudara sekalian kita melihat bersama-sama apa isi doa daripada Daniel dalam perikop ini yang sudah kita bacakan ini. Yang pertama Saudara sekalian adalah isi doa daripada Daniel adalah pengakuan dosa. Nah Bapak Saudara sekalian, salah satu unsur yang sangat penting dalam permohonan doa adalah pengakuan dosa. Sebab saudara sekalian, sebagai manusia kita tidak luput daripada kesalahan dan dosa yang mungkin saudara sekalian kita telah lakukan kepada Tuhan ataupun kepada sesama kita. Oleh karena itu Bapak Saudara sekalian, ketika kita datang pada Tuhan, kita tidak mungkin saudara sekalian kita datang dengan keberdosaan diri kita. Sebab Allah kita adalah Allah yang maha kudus. Dan Allah yang maha kudus tidak mungkin saudara sekalian bersatu dengan dosa. Itulah sebabnya saudara sekalian ketika kita datang pada Tuhan, kita harus memohon pengampunan atas dosa-dosa kita. Sehingga saudara sekalian kita dilayakkan oleh Tuhan. Dan Tuhan mendengarkan setiap seru dan doa dan permohonan kita. Inilah saudara sekalian yang dilakukan oleh Daniel ketika dia datang pada Tuhan untuk berdoa dan memohon kepadanya. Coba perhatikan Bapak Saudara sekalian di ayat yang keempat. Daniel berkata begini, berdoa demikian. Maka aku memohon kepada Tuhan Allahku dan mengakui dosaku demikian. Ah Tuhan, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang memegang perjanjian dan kasih setia terhadap mereka yang mengasihi Engkau serta berpegang pada perintah-Mu. Nah, Bapak Saudara sekalian, menarik sekali. Daniel menyebut Tuhan dengan sebutan Yahweh. Nah, Bapak Saudara sekalian coba perhatikan
Kata Tuhan dalam bahasa Indonesia itu ditulis dalam huruf besar semuanya. Nah, ini sebuah sebutan yang sangat khusus yang hanya diperuntukkan bagi umat pilihan yang telah dipanggilnya dalam sebuah hubungan dan ikatan perjanjian yang khusus dengan dirinya. Itulah sebabnya Bapak Saudara sekalian, nama Yahweh ini menunjukkan kepada kita kasih setia Allah kepada umatnya. Dan dia pun saudara sekalian menuntut setiap umatnya yang memiliki hubungan yang khusus dengan dia untuk berlaku setia kepadanya. Nah Bapak saudara sekalian, nama Yahweh ini tidak pernah dipakai untuk orang-orang kafir yang bukan umat Allah. Dan bahkan lebih menarik lagi saudara sekalian, ketika kita membaca bagian firman Tuhan tadi, maka kita menemukan bahwa nama Yahweh ini untuk pertama kali muncul saudara sekalian di pasal yang ke-9 ini. Dan kemudian sebanyak 7 kali dicatat nama Yahweh itu. Di ayat yang ke-4, ayat ke-8, ayat ke-10, ayat ke-13, ayat yang ke-14 itu 2 kali. Lalu kemudian ayat yang ke-20. Nah setelah itu saudara sekalian, pasal-pasal berikutnya kita tidak menemukan lagi nama Yahweh ini di dalam kitab daripada Daniel itu. Nah Bapak saudara sekalian, lebih menarik lagi saudara sekalian, dalam doanya Daniel, lalu kemudian Daniel berkata begini, maka aku memohon kepada Yahweh Allahku dan mengakui dosaku. Nah Bapak saudara sekalian, sebenarnya dosa yang diakui oleh Daniel bukanlah dosanya, tetapi dosa bangsanya. Tetapi saudara sekalian, dia mengidentifikasikan dosa-dosa bangsanya itu menjadi dosanya, sebagai dosanya sendiri. Karena dia mengasihi saudara sekalian bangsanya dan juga umat Allah. Nah saudara sekalian, Daniel sadar bahwa karena dosanya dan dosa bangsanya lah yang telah membuat Tuhan kemudian menghukum mereka dan membuang mereka ke negeri Babel. Dan Daniel juga tahu Bapak saudara sekalian bahwa Tuhan telah berjanji kepada mereka jika mereka sungguh-sungguh mengakui dosa-dosa mereka dan kemudian merendahkan diri di hadapannya, maka Yahweh akan mengingat perjanjian dengan nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari perbudakan orang-orang Mesir dan juga akan mengingat akan negeri mereka. Itulah sebabnya saudara sekalian, karena firman Tuhan berjanji seperti demikian yang tercatat di dalam Imamat 26 ayat 41 sampai 42 bahwa setelah mereka membayar pulih kesalahan mereka dan mengakuinya, maka kemudian Tuhan akan membawa mereka kembali ke tanah air mereka di kota Yerusalem. Nah Bapak saudara sekalian, Daniel sadar bahwa hanya dengan mengakui dosa-dosa bangsanya dan menyesalinya secara mendalam dan sungguh-sungguh di hadapan Allah Yahweh, maka Allah Yahweh akan mengingat perjanjiannya dengan mereka, mengampuni mereka dan membawa mereka kembali ke tanah air mereka. Karena Allah Yahweh adalah Allah yang memegang perjanjian. Allah Yahweh adalah Allah yang setia kepada janji-janjinya. Itulah sebabnya saudara kita melihat bahwa Daniel kemudian mengakui dosanya dan dosa bangsanya dengan segenap hati di hadapan Tuhan. Dan kalau boleh saya tambahkan Bapak saudara sekalian, Daniel juga harusnya mewakili orang-orang Israel berjanji di hadapan Bapa, di hadapan Allah Yahweh untuk tidak melakukan dosa-dosa yang sama lagi pada masa yang akan datang. Nah Bapak saudara sekalian, sebenarnya dosa apakah yang telah mereka lakukan kepada Tuhan sehingga kemudian Tuhan begitu murka kepada mereka dan kemudian menghukum mereka dan membiarkan mereka dihancurkan oleh bangsa Babel dan kemudian dibawa oleh bangsa Babel ke negeri mereka, ke negeri orang-orang Babel. Nah Bapak saudara sekalian, kalau kita membaca ayat yang ke-5 sampai ke-11b, maka di situ saudara sekalian kita akan menemukan berbagai macam dosa yang dilakukan oleh orang-orang Israel pada waktu itu. Sehingga kemudian Tuhan menghukum mereka dan membiarkan mereka dikuasai oleh bangsa Babel. Yang pertama saudara sekalian adalah mereka itu berlaku fasik. Padahal saudara sekalian mereka itu adalah umat Allah. Tetapi mereka hidup secara fasik. Yang kedua saudara sekalian, mereka memberontak kepada Tuhan. Mereka tidak setia kepada Tuhan. Mereka melawan Tuhan.
Lalu kemudian yang ketiga, saudara-saudara sekalian, mereka menyimpang dari peraturan-peraturan dan perintah yang Tuhan tetapkan kepada mereka sebagai umat perjanjian. Lalu kemudian saudara sekalian berikutnya, yang keempat, mereka saudara sekalian tidak mau taat kepada hamba-hamba Tuhan yang berbicara atas nama Tuhan. Mereka tidak mau taat, mereka tidak mau mendengarkan hamba-hamba Tuhan itu. Lalu kemudian yang kelima, mereka kemudian berlaku murtad dari Tuhan. Bahkan yang keenam, saudara sekalian, mereka mengeraskan hati dan tidak mau bertobat ketika saudara sekalian firman Tuhan sampai kepada mereka. Mereka tidak mau bertobat, mereka tidak mengubah kehidupan mereka. Itulah sebabnya Bapak Saudara sekalian, Tuhan kemudian terpaksa menghukum mereka. Kemudian menyerahkan mereka kepada bangsa Babel dan membiarkan mereka dihancurkan, dibawa ke bangsa Babel sebagai tawanan. Sebagai sebuah peringatan kepada mereka bahwa mereka harusnya saudara sekalian belajar taat, belajar tunduk, belajar hormat kepada Tuhan dan mengasihi Tuhan dengan segenap hati mereka. Bapak saudara sekalian, hari ini saya kira apa yang dialami oleh orang-orang Israel harusnya menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kita yang hidup pada zaman sekarang ini. Jangan sampai Bapak saudara sekalian kita mengulangi perilaku dan dosa-dosa yang dilakukan oleh mereka pada masa yang lalu. Sehingga saudara sekalian kita kemudian juga dihukum oleh Tuhan. Jangan sampai saudara sekalian Tuhan kemudian menghukum kita, ya, baru kita menyesali akan perbuatan dan dosa-dosa kita. Itulah sebabnya saudara sekalian, sebelum Tuhan menyatakan penghukuman itu kepada kita, mari saudara kita mau dengarkan firman Tuhan. Kita mau melakukan firman Tuhan. Kita mau bertobat dari jalan-jalan kita yang jahat. Karena kita percaya dan yakin saudara sekalian bahwa ketika kita mau datang pada Tuhan dengan segenap hati kita, dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan pasti akan mengampuni segala dosa dan kesalahan kita yang pernah kita lakukan. Bapak saudara sekalian, hari ini mungkin ada di antara kita saudara sekalian yang berpikir, saya bukan seperti orang Yahudi atau orang Israel yang dulu yang melawan Tuhan, yang memberontak kepada Tuhan, yang tidak setia kepada Tuhan, yang berlaku fasik kepada Tuhan, yang tidak mau mendengarkan firman Tuhan disampaikan oleh hamba-hambanya, yang mengeraskan hati dan tidak mau bertobat. Saya orang Kristen yang setia, saya setia beribadah, saya setia membaca firman Tuhan, saya setia melayani Tuhan. Bahkan saya setia mengembalikan persepuluhan saya kepada Tuhan. Jadi saya tidak perlu setiap saat ketika saya datang pada Tuhan, saya mengakui segala dosa kita. Bapak saudara sekalian, namun yang menjadi pertanyaan adalah, benarkah saudara sekalian kita tidak pernah berbuat dosa kepada Tuhan dan kepada sesama kita? Benarkah Bapak saudara sekalian bahwa kita hidup sesempurna itu? Bapak saudara sekalian, saya kira kita harus mengevaluasi diri kita. Ya, jangan sampai saudara sekalian kita menipu diri kita. Alkitab memberitahu kepada kita bahwa tidak ada seorang pun yang tidak pernah berbuat dosa kecuali Tuhan kita Yesus Kristus. Jangan sampai saudara sekalian kita jatuh ke dalam dosa kesombongan rohani seperti orang Farisi yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain. Satu kali Bapak saudara sekalian, Tuhan Yesus menyampaikan sebuah perumpamaan. Tuhan Yesus berkata, ada dua orang yang datang ke bait Allah. Yang satu itu adalah orang Farisi dan yang lain itu adalah pemungut cukai. Lalu kemudian orang Farisi itu berkata kepada Tuhan, Tuhan, aku mengucap syukur kepadamu karena aku bukan seperti kebanyakan orang. Aku bukan orang jahat, aku bukan orang lalim, aku bukan seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 minggu sekali. Aku mengembalikan 1/10 dari segala penghasilanku. Lalu kemudian pemungut cukai itu tidak berani berdiri dekat-dekat, tetapi dia berdiri jauh-jauh, lalu kemudian sambil memukul dirinya, lalu kemudian berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Lalu kemudian saudara sekalian, Tuhan Yesus mengatakan bahwa
orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain tidak. Sebab barang siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan, dan barang siapa yang merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Nah, Bapak Saudara sekalian, saya kira ini adalah sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi setiap kita, baik itu sebagai jemaat, sebagai aktivis, sebagai pengurus, sebagai majelis, sebagai hamba-hamba Tuhan, bahwa setiap kali kita datang kepada Tuhan, kita perlu mengakui segala dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, agar kita dilayakkan dan juga Tuhan mendengarkan setiap doa-doa kita. Bapak Saudara sekalian, apa isi doa Daniel? Selain pengakuan dosa, maka isi doa Daniel juga berdoa meminta belas kasihan dan pengampunan dari Tuhan. Daniel berkata, saudara sekalian, di ayat yang ke-16 berkata begini, "Ya Tuhan, sesuai dengan belas kasihan-Mu, biarlah kiranya murka dan amarah-Mu berlalu dari Yerusalem, kotamu, gunungmu yang kudus. Sebab oleh karena dosa kami dan oleh karena kesalahan nenek moyang kami, maka Yerusalem dan umat-Mu telah menjadi celah bagi semua orang yang di sekeliling kami." Ayat ke-17, "Dengarkanlah ya Allah kami doa hamba-Mu ini dan permohonannya." Ayat 18, "Ya Allahku, arahkanlah telinga-Mu dan dengarlah, bukalah mata-Mu dan lihatlah kebinasaan kami dan kota yang disebut dengan nama-Mu." Ayat yang ke-19, "Ya Tuhan, dengarlah, ya Tuhan, ampunilah, ya Tuhan, perhatikanlah dan bertindaklah dengan tidak bertangguh oleh karena Engkau sendiri Allahku, sebab kotamu dan umatmu disebut dengan namamu." Nah, Bapak Saudara sekalian, kita dapat melihat bahwa kalimat-kalimat yang disampaikan oleh Daniel dalam doanya kepada Tuhan adalah kalimat-kalimat yang menunjukkan kesungguhan hatinya untuk meminta belas kasihan dan pengampunan daripada Tuhan. Daniel sampai saudara sekalian mengulang kata dengarlah itu sebanyak 3 kali. Lalu kemudian berikutnya kata bukalah, lihatlah, ampunilah, bertindaklah. Dengan kata lain, Bapak Saudara sekalian, Daniel sangat berharap berdasarkan kasih karunia, rahmat, anugerah, belas kasihan daripada Tuhan yang besar itu, kiranya Tuhan Saudara sekalian berkenan mendengar doanya dan mengampuni bangsanya serta mengembalikan orang-orang Israel itu ke tanah air mereka di kota Yerusalem. Saya kira Bapak Saudara sekalian, Daniel sangat paham tentang konsep pengampunan dosa. Bapak Saudara sekalian, kita diampuni itu bukan berdasarkan jasa-jasa kita. Kita diampuni bukan karena kebaikan kita. Kita diampuni itu saudara sekalian bukan karena kita orang saleh. Tetapi semata-mata Bapak Saudara sekalian karena rahmat, karena kemurahan Allah, karena belas kasihan Tuhan kepada setiap kita. Itulah sebabnya Bapak Saudara sekalian, Daniel sangat yakin bahwa Allah yang penuh dengan rahmat, Allah yang penuh kasih setia dan belas kasihan itu akan menepati janjinya kepada umatnya. Sehingga Allah Yahweh kemudian akan mengampuni mereka dan mengembalikan mereka ke tanah air mereka di Yerusalem. Jika mereka sungguh-sungguh menyesali semua dosa-dosa mereka dan bertobat kepada Tuhan serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu. Itulah sebabnya Bapak Saudara sekalian, Daniel berdoa secara implisit. Daniel berdoa demikian. Daniel berusaha untuk mengingatkan Tuhan akan perjanjiannya dengan mereka, bahwa setelah 70 tahun lamanya mereka berada di pembuangan, Tuhan akan mengembalikan mereka ke tanah air mereka. Bapak Ibu Saudara sekalian, kehidupan daripada bangsa Israel adalah sebuah simbol daripada kehidupan orang-orang percaya pada zaman sekarang ini. Karena memang Bapak Saudara sekalian, kita adalah bangsa Israel secara rohani, umat perjanjian, ya, umat pilihan Allah. Itulah sebabnya saudara sekalian, perjalanan hidup rohani kita sangat mirip dengan perjalanan hidup bangsa Israel. Bapak Saudara sekalian, kalau kita mau jujur, bukankah kita juga sering kali seperti orang-orang Israel yang suka memberontak, yang suka melawan Tuhan, yang tidak setia kepada Tuhan, yang
tidak mendengarkan firman Tuhan, yang tidak mau bertobat. Ketika kita mendengar firman Tuhan, kita mengeraskan hati kita, sehingga kemudian Tuhan menghukum kita. Namun saudara sekalian, dalam kondisi seperti demikian, sebetulnya saudara sekalian, Tuhan masih tetap mencintai dan mengasihi kita. Dan saudara sekalian, juga kita mau datang kepada Tuhan dan mengakui segala dosa kita, maka pasti Tuhan akan mengampuni dan menerima kita kembali. Jika kita sungguh-sungguh telah menyesali segala perbuatan kita dan berbalik dari jalan-jalan kita yang jahat. Dia akan mengampuni dan memulihkan kita, sehingga kita dapat hidup damai bersama-sama dengan Dia. Jika boleh saudara sekalian, saya ingin menggambarkan bahwa seringkali kehidupan daripada orang-orang Kristen, kehidupan kita, orang-orang percaya, seperti anak yang hilang, yang tercatat di dalam Lukas pasal yang ke-15, yang selalu yang memberontak, yang melawan, yang kemudian meninggalkan Tuhan, lalu kemudian memboroskan kasih karunia Allah kita, sehingga kemudian kita hidup dalam kegelapan, kita hidup di dalam penderitaan dan bahkan beban dosa yang begitu menindih kita, sehingga saudara sekalian, kita jauh meninggalkan Tuhan. Dalam kondisi seperti demikian, saudara sekalian, apakah kita masih ingat akan kasih setia, akan rahmat Tuhan, akan belas kasihan yang pernah kita alami dalam hidup kita? Jika kita ingat, saudara sekalian, dan kita diingatkan oleh Tuhan, mari kita sama-sama kita datang kembali kepada Tuhan kita. Kita datang dengan rendah hati. Kita mau, saudara sekalian, menyesali akan dosa-dosa kita kepada Tuhan. Dan saya percaya dan yakin sesuai dengan rahmat-Nya yang besar, seperti saya katakan tadi, Dia pasti akan mengampuni kita dan bahkan kemudian memulihkan hidup kita. Sama saudara sekalian seperti Daniel, ya, telah berdoa dengan sungguh-sungguh agar Tuhan kemudian berbelas kasihan dan mengampuni bangsanya. Maka saudara sekalian, kita melihat bahwa ayat-ayat berikutnya kita akan menemukan bahwa Tuhan kemudian menjawab doanya dengan mengutus seorang malaikat yang bernama Gabriel kepadanya dan memberitahukan bahwa doanya sudah dijawab oleh Tuhan. Bapak saudara sekalian, hari ini pada waktu kita belajar tentang isi doa Daniel, kita bukan saja saudara sekalian belajar tentang pengakuan dosa dan pengampunan daripada Tuhan, tetapi saudara sekalian, kita juga belajar satu hal yang sangat penting sebagai umat Allah, yaitu bahwa kita memiliki Allah yang pengasih dan penyayang, Allah yang panjang sabar, Allah yang penuh dengan rahmat dan kasih setia kepada kita, umat pilihannya itu. Namun saudara sekalian, berbeda sekali dengan kita manusia. Ketika kita, saudara sekalian, disakiti, dicurangi, saudara difitnah, dimusuhi, dan bahkan diperlakukan tidak adil, maka saudara sekalian, kita cenderung ingin membalas dan kita tidak mau mengampuni sesama kita. Saudara sekalian, inilah saudara sekalian sifat dan natur keberdosaan kita sebagai manusia. Padahal saudara sekalian, kita harus belajar dari Tuhan yang penuh dengan rahmat dan belas kasihan serta pengampunan kepada sesama kita. Bapak saudara sekalian, beberapa tahun yang lalu di kota Kentucky, ya, di Amerika Serikat, ada seorang yang bernama Sam Holmes yang dihukum karena dia dituduh melakukan pembunuhan. Nah, pada waktu ia menantikan pelaksanaan penghukuman, maka ada seorang temannya yang bernama Lucien Young, ya, sangat mengasihi dia dan kemudian saudara sekalian berusaha mencari jalan keluar supaya temannya itu tidak dihukum. Lalu kemudian dia datang kepada gubernur pada waktu itu dan meminta ampun, meminta gubernur itu membatalkan hukumannya itu. Lalu saudara sekalian diselidiki dan kemudian ternyata memang saudara sekalian itu hanya sebuah tuduhan. Lalu kemudian gubernur pun memberikan pengampunan itu. Saudara sekalian, Lucien Young itu begitu senangnya sehingga kemudian dia buru-buru pergi ke penjara. Nah, setelah pada waktu dia pergi ke penjara menemui Sam Holmes ini, lalu apa yang terjadi saudara sekalian? Sebelum dia menyampaikan kabar sukacita pengampunan daripada gubernur, lalu kemudian dia bertanya kepada temannya yang bernama Sam Holmes ini, apa yang engkau lakukan untuk pertama kali kalau engkau keluar dari penjara? Bapak saudara sekalian, tanpa pikir panjang kemudian Sam Holmes ini, saudara sekalian, menjawab temannya ini. Yang pertama, saya akan pulang ke rumah saya. Lalu kemudian yang kedua, saya akan membunuh saksi yang telah menuduh saya. Dan yang ketiga, saya akan membunuh hakim yang telah menghukum saya. Bapak saudara sekalian, ketika Lucien Young mendengarkan
Apa yang disampaikan oleh temannya itu, dia begitu sedih. Kemudian dia meninggalkan penjara tanpa dia memberitahukan kepada temannya itu tentang pengampunan yang diberikan oleh gubernur itu. Saudara sekalian, Sam Holmes itu telah kehilangan pengampunan karena dia tidak belajar untuk mengampuni orang lain. Saudara sekalian, inilah sifat daripada manusia yang sulit sekali untuk mengampuni orang lain. Tetapi saudara sekalian, tidak demikian dengan Allah kita. Karena Allah kita, saudara sekalian, Allah yang pengasih dan penyayang. Allah kita penuh dengan belas kasihan dan pengampunan. Itulah sebabnya saudara sekalian, setiap kali kita datang kepada Tuhan, mengaku dosa kita, meminta belas kasihan dan pengampunan daripada Tuhan, maka Tuhan pasti akan mengampuni dan menerima kita kembali. Itulah sebabnya Bapak Ibu saudara sekalian, mari kita bersama-sama kita belajar mengampuni seperti Kristus yang telah mengampuni kita, manusia yang berdosa. Kiranya Tuhan memberkati firman-Nya. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami baca, kami renungkan bersama. Kiranya Tuhan menolong kami Tuhan, sehingga ya Tuhan, firman Tuhan yang kami baca, kami renungkan ini, sungguh Tuhan membekali dan memberkati setiap kami. Setiap kami kali datang kepada Tuhan, kami mau merendahkan diri kami, hati kami kepada Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kami. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami mengakui kesalahan dan dosa kami dengan jujur, dengan tulus di hadapan Tuhan, maka Tuhan pasti akan memberikan belas kasihan dan pengampunan-Mu kepada setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur bersama-sama. Haleluya. Amin. Bapak Saudara sekalian, ibadah kita sampai di sini. Saat teduh, ibadah selesai. Tuhan memberkati. Selamat malam. Amin.